Ya baik sahabat muslim dan pendengar Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami di program kesayangan kita, program Bicara Sunnah. Ya sahabat muslim, kami masih mengundang Anda bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini. Silahkan di nomor interaktif kami di 061 7944 282 di 061 7944 282. Dan Anda juga dapat mengirimkan melalui pesan singkat di 0813 700 31616. Baik sahabat muslim dan pendengar Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi juga sudah dibahas Ustaz ya. Sunnah lainnya Ustaz untuk zikir pagi dan petang Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz apa sih Ustaz fadilah atau keutamaan dari doa yang sudah kita sampaikan tadi Ustaz? Kaum muslimin, adapun untuk hadis yang tadi atau sunnah qauliyah yang tadi, maka secara khusus Nabi SAW tidak menyebutkan tentang fadilahnya. Tapi mendapat fadilah secara umum. Artinya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mendapat fadilah yang secara umum saja, dan kaum muslimin. Ustaz, untuk doa tadi, Ustaz, boleh nggak kita baca Ustaz, ketika misalnya tadi kan ada doa, kalau maknanya tadi disembuhkan dari sakit badan atau mata gitu kan Ustaz. Itu boleh nggak kita baca ketika kita misalnya dalam keadaan kurang sehat atau sakit gitu Ustaz? Baik, kaum muslimin, adapun jika seorang ingin membacanya pada asalnya tidak mengapa. Artinya dia seperti doa-doa yang lain, ya kan? Dan juga alhamdulillah ini tidak mengandung kesyirikan, seperti itu. Tapi kalau memang di antara sunnah-sunnah yang lain juga, Aki Husin, kalau Nabi SAW mendapati dirinya sakit atau mendapati keluarganya sakit, maka ini sunnah yang lebih khusus ya, sunnah yang lebih khusus kaum muslimin, maka membacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, yang mana memulainya dengan atau mengumpulkan tangannya, kemudian nafas. Seperti itu. Artinya boleh jadi keluar ludahnya atau boleh nggak ada masalah. Tapi yang penting seperti itu. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan menghembuskannya, kemudian meletakkannya pada bagian-bagian yang sakit. Itu di antara sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan juga di antaranya juga apa yang kata Nabi SAW, kalau engkau mendapati bagian tubuhmu yang sakit, maka baca bismillah yang 7 itu. Ya, seperti itu. Artinya itu hadis-hadis yang khusus. Adapun yang kalau memang dia mau seperti itu keumuman saja. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, sering juga ini terjadi Ustaz ya di masyarakat kita, ada doa-doa yang memang dibacakan ke air minum Ustaz ketika sakit Ustaz. Apakah ini benar atau gimana Ustaz? Atau ada kesunahnya atau gimana? Ya, diriwayatkan Akhi Husin bahwasanya seseorang pada zaman Nabi SAW itu meruqyah kepala kaum seperti itu dengan Al-Fatihah. Tapi saya agak samar apakah hadisnya langsung membacakan Al-Fatihah atau meletakkannya pada air seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi memang ini minimal ini disunnahkan atau dianjurkan bagi orang yang ingin meruqyah dirinya dengan Al-Fatihah, ayat kursi dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita merujak lagi. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Selanjutnya Ustaz, apa sih sunnah-sunnah Ustaz, doa-doa zikir pagi dan petang Ustaz, selain yang telah kita sampaikan tadi Ustaz? Di antara yang kaum muslimin juga yang amat terpenting adalah zikir dari Nabi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, itu adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru, tidak akan memberikan bahaya, ma'asmihi, dengan namanya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, syai'un, sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama', baik itu sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Seperti itu Akhi Husain. Ini dibaca 3 kali kaum muslimin pada pagi dan petang. Seperti itu. Nah, Ustaz, melihat dari kandungan maknanya tadi Ustaz ya, terkadang juga ada yang memang sudah mengamalkan doa ini Ustaz ya. Kembali lagi Ustaz. Ada yang telah mengamalkan doa ini ketika zikir pagi dan petang Ustaz. Namun masih ada aja gitu Ustaz kan musibah atau keburukan-keburukan menimpa dia Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz? Apakah dia kurang ikhlas mengamalkannya, ataukah dia tidak paham dalam doanya tersebut Ustaz? Gimana Ustaz?
Taib, kaum muslimin, adapun perihal yang seperti ini, bahkan ini fadilahnya kaum muslimin, lam yadurruhu syai'. Kata Nabi SAW, tidak ada yang mampu memberikan bahaya kepadanya. Artinya baik itu dari jin, manusia, binatang-binatang, dan hal-hal yang lainnya. Taib. Kemungkinan ke Akhi Husain, dan ada yang lebih unik Akhi Husain. Sebenarnya riwayat ini agak panjang, ya kan? Karena ada seorang tabi'in yang meriwayatkan ini kepada ulama yang lain. Ya. Bahwasanya dia meriwayatkan ini, akan tetapi orang yang diriwayatkan ini melihat kepada dirinya yang dia itu kena mati badan sebelah atau kayak sejenis stroke gitu, semi stroke. Seperti itu. Jadi hadisnya agak lucu. Jadi ketika kaum muslimin diceritakan hadis ini, maka orang yang mendengar hadis ini itu melihat kepada dirinya. Kenapa kau melihatku? Kata perawi hadis ini. Dan dia pun paham katanya. Ya, jadi langsung menjawab. Sesungguhnya katanya, ketika aku terkena penyakit stroke setengah ini, aku tidak membacanya. Nah, jadi kata Nabi kan di hari itu, gitu. Aku tidak membacanya. Sampai pada akhirnya Allah yang menetapkan apa yang tetap dalam kitab Lauh Mahfuz, seperti itu. Bukan berarti karena dia menyampaikan, kok dia juga kayak gitu. Dia pula yang kena stroke ya kan. Ini memalukan sebenarnya. Tapi makanya Masya Allah beliau langsung menjelaskan dengan respon yang agak aneh dari orang yang mendengarkan tadi. Maka dia bilang, saya tidak membacanya pada hari itu. Seperti itu Akhi Husain. Ada kemungkinan ini juga orang yang sudah baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi ya kan. Tapi masih kena. Ada kemungkinan kaum muslimin dia tidak membacanya pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Nah, gimana kalau dia baca pada hari itu? Iya. Allah a'lam, mungkin pada akhirnya kaum muslimin kita sama-sama tahu Akhi Husain, kaum muslimin juga bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang masyhur bahwasanya beliau mati dengan sakit yang pada sebelumnya terkena racun. Ya kan? Pada daging kambing yang diberikan oleh wanita Yahudi. Padahal kalau kita tanya, apakah Nabi membaca? Oh, jangan tanya. Dia qudwah kita, dia panutan kita dalam masalah zikir-zikir. Seperti itu. Tapi kaum muslimin sekali lagi kalau sudah qada Allah datang atau takdir Allah sudah ingin diadakan, maka tiada sesuatu apapun. Sama seperti Akhi Husain juga kaum muslimin dalam hadis sahih Nabi alaihi wasallam sabda, al-habbatus sauda syifaa'un likulli da', ya kan? Jintan hitam itu penyakit untuk segala obat. Tapi ingat, akhirnya illal maut, kecuali kematian. Artinya kalau sudah mati, nggak ada lagi obatnya. Seperti itu kaum muslimin. Baik, Ustaz, insyaallah jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu-ilmunya dan materinya pada hari ini Ustaz. Waktu juga yang akan memisahkan kita Ustaz. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini Ustaz, bisa kita ringkas kembali Ustaz, singkat saja Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim kaum muslimin, untuk mempersingkat waktu lagi, sebenarnya banyak zikir-zikir ya, di antaranya yang belum kita sebutkan adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya kan, 3 kali pada sore hari khusus yang ini. Kemudian juga di antaranya juga raditu billahi robba bil islami dina wa muhammadin nabiyya, dibaca 3 kali pada pagi, dibaca 3 kali pada sore hari, yang mana fadilahnya apabila dibacakan maka haqqan alaihil jannah, maka wajib baginya surga. Seperti itu. Tapi kaum muslimin, ini adalah tidak mungkin kalau kita panjangkan segmennya maka akan menambah segmen-segmen, tapi insyaallah pada hari ini kita cukupkan. Intinya kaum muslimin, berzikirlah kita di waktu pagi dan petang, ingat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan telah terbitnya satu hari atau mulainya suatu hari dan akan tenggelamnya suatu malam, yang mana kita butuh kepada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ini semoga menjadi betul-betul pelindung bagi kita di hari-hari kita, baik di pagi dan malamnya. Semoga bermanfaat, dan ini yang dapat kita sampaikan untuk pada zikir pagi petang. Dan insyaallah saya pribadi berharap kepada kaum muslimin untuk melihat kembali kepada kitab-kitab tentang zikir pagi petang, ya kan? Ada yang punya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani yang tebal, atau yang langsung khusus kecil-kecil yang ditulis oleh para ustaz-ustaz kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, dan ustaz-ustaz yang lainnya. Semoga Allah membahas kebaikan mereka, dan semoga Allah terus membimbing kita kepada jalan yang benar dan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya pada hari ini Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemberat amalan kita Ustaz. Amin ya rabbal alamin.
Baik sahabat muslim dan pendengar Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tadi kita telah membahas doa-doa zikir pagi dan petang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada produk Baju Al Amwa yang telah mensupport program ini. Jazakallahu khairan jazak. Dan sahabat muslim, insyaallah kita akan kembali lagi minggu depan insyaallah pada program yang sama dan di jam yang sama. Baik sahabat muslim dan pendengar Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Husain Muhammad undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.